Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanika tanah 2, masih tentang tekanan tanah lateral. Jadi sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah nonton video sebelumnya tentang tekanan tanah lateral. Jadi sebelum kita lanjut ke slide setelah ini, teman-teman silahkan siapkan alat tulis jika memang nanti perlu ada yang dicatat dari video pembahasan ini. Oke, ini adalah outline yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu introduction, kemudian ada rangkaian aktif pasif. Yang ketiga ini adalah tentang Coulomb aktif dan pasif, kemudian nanti ada juga contohnya sebenarnya di video sebelumnya sudah kita bahas tentang aktif dan pasif menggunakan teori Rankine. Jadi ini hanya tambahan saja untuk beberapa case yang tidak ada dibahas di video sebelumnya. Sebagai reminder, Rankine teori dia menghitung tekanan tanah lateral dengan mengasumsikan bahwasanya dindingnya adalah frictionless atau dindingnya licin. Jadi tidak ada gesekan antara dinding dan tanah di belakang dinding Nah, ini adalah a generalized case. Jadi ini adalah generalisasi dari rumus Rankine yang sebelumnya. Jika kita punya dinding tegak, kemudian tanah di belakangnya ini adalah granular atau tanah berbutir yang dia tidak mempunyai kohesi, dan tanah di belakangnya ini dia memiliki sudut. Kalau yang sebelumnya kemarin kan dia horizontal seperti ini. Nah, ini bagaimana jika tanah di belakangnya itu dia memiliki sudut sebesar alfa terhadap horizontal. Untuk kondisi aktif maupun pasif, jadi gambarnya akan sama ya. Kita bisa menghitung nilai Ka untuk aktif dengan menggunakan persamaan ini. Jadi perlu saya jelaskan di sini ada tambahan alfa. Alfa ini adalah sudut kemiringan tanah di belakang dinding terhadap garis horizontal. Kemudian untuk V ini sudut geser dalam tanah. Nah, untuk PA-nya kita bisa hitung menggunakan persamaan ini. Sekali lagi, ini adalah untuk kasus jenis tanahnya adalah tanah granular yang tidak memiliki kohesi dan hanya ada satu lapisan tanah. Kemudian untuk tekanan tanah pasifnya kita hitung Kp-nya. Jadi yang membedakan di sini antara Ka dan Kp adalah tanda plus minus di sini. Jadi nggak boleh kebalik dengan tanda ini. Dan satu lagi untuk PA maupun PP, tekanan tanah aktif maupun pasif ya. Untuk gayanya, resultannya kita bisa hitung dengan persamaan ini. Dan persamaan ini dan persamaan itu. Nah, bagaimana untuk letaknya atau titik tangkap dari PA maupun PP tersebut? Kita bisa mendapatkan titik tangkapnya adalah H/3 titik tangkapnya adalah H/3, di mana H itu adalah tinggi dindingnya. Jadi diukur dari ujung ke ujung dindingnya itu adalah H, titik tangkapnya adalah 1/3-nya. Begitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika kita punya dinding yang tidak lagi tegak. Ini sebenarnya adalah generalized case. Jadi persamaan yang ada sebelumnya itu digeneralisasi lagi untuk permasalahan yang lebih kompleks. Gampangannya seperti itu. Jadi bagaimana jika kita punya tanah di belakang dinding itu dia tidak lagi horizontal, membentuk sudut alfa, sama seperti yang sebelumnya tadi. Nah, di sini ada tambahan lagi jika dinding kita itu tidak lagi tegak. Artinya ada sudut sebesar plus theta atau minus theta dari dinding kita. Nah,
Untuk menghitung tekanan tanah aktif itu ya, kita bisa menggunakan persamaan ini. PA sama dengan setengah gamma H kuadrat dikali dengan KA. H adalah tinggi dindingnya, sedangkan KA ini perhitungannya agak ribet. Memang dengan menggunakan persamaan yang sepanjang ini. Dan hati-hati, ada tambahan lagi di sini, ada CD. Kita bisa menghitung CD ini dengan persamaan yang itu. Jadi CD itu dia adalah fungsi dari alfa, yaitu sudut kemiringan tanah di belakang dinding. Kemudian V aksen atau sudut geser dalam tanah, dan ada theta. Theta adalah kemiringan dinding. Jadi hati-hati ya, theta itu dia posisinya di sini. Kemiringan dinding terhadap garis vertikal itu adalah theta. Jadi di sini kita punya satu lagi. Kita juga bisa menghitung di mana titik tangkapnya. Jadi kalau PA itu adalah gaya atau active force-nya. Kemudian lokasi dari PA itu adalah H/3, dan PA ini dia membentuk sudut plus atau minus beta A aksen. Kita bisa menghitung beta A aksen ini dengan persamaan ini. Begitu. Nah, untuk ini, jadi untuk yang ini sebenarnya adalah kita bisa mengira-ngira atau memprediksi failure plane-nya. Gitu. Jadi di mana garis kelongsorannya itu kita bisa prediksikan dia membentuk sudut sebesar ini terhadap garis horizontal. Jadi memang yang di slide ini itu ibaratnya seperti paket komplit gitu ya. Mau yang tanah di belakang dinding itu ada kemiringannya dia bisa, kemudian mau dindingnya tidak tegak juga bisa. Hanya saja karena mau paket komplit jadi juga ribetnya juga komplit, satu kali jalan gitu. Oke, dan untuk mempermudah dalam perhitungan sebenarnya kita bisa menggunakan tabel. Jadi sekali lagi ya, alfa itu adalah sudut tanah di belakang dinding, kemudian theta ini adalah kemiringan dari dindingnya. Jadi kalau alfa itu adalah tanahnya, kemudian kalau theta itu dia adalah dindingnya. Kalau V itu adalah sudut geser dalam tanah. Oke. Nah, dalam perhitungan KA ini ada tabel yang saya kira sangat membantu kita. Jadi tadi kita punya tiga. Kita punya tiga. Ada theta, ada alfa, dan ada V. Jadi dengan menggunakan tabel ini kita bisa pilih, let's say alfa atau sudut kemiringan tanah di belakang dinding itu adalah 10. Kemudian theta atau kemiringan dinding kita itu adalah 10 juga, dan V kita adalah 40. Jadi kita bisa mendapatkan nilai KA-nya 0,324. Ini nilai KA kita. Setelah kita dapat nilai KA, kita bisa langsung menghitung PA sama dengan setengah gamma H kuadrat dikali dengan KA. Jadi dengan menggunakan tabel ini saya kira akan sangat membantu sekali dalam mendapatkan KA yang seharusnya dihitung dengan persamaan sepanjang ini. Begitu. Next. Nah, ini adalah contoh. Jadi contoh ini kita memiliki sebuah dinding. Ya, dindingnya ini adalah dinding tegak. Kemudian tanah di belakangnya ini dia memiliki kemiringan sebesar 15 derajat gitu. Dengan diketahui tanah di belakangnya memiliki properties gamma dan V-nya adalah seperti itu. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa tekanan tanah aktif dan di mana titik tangkap gaya dengan metode Rankine. Jadi saya kira ini sangat mudah ya, karena bisa langsung kita hitung dengan menggunakan persamaan
yang jika dindingnya itu adalah tegak dan tanah di belakangnya itu dia memiliki kemiringan. Jadi untuk tanah aktifnya kita bisa menghitung dengan persamaan ini. Oke. Tinggal kita dapatkan nilai KA, kemudian P-nya ini. Dan seperti itu. Oke, saya kira ini akan cukup mudah dipahami. Nah, itu saja untuk Rankin. Jadi mulai dari yang di video sebelumnya sampai saat ini kita masih membahas tentang teori Rankin. Di awal video sebelumnya saya sempat menyinggung bahwasanya dalam menghitung tekanan tanah lateral aktif maupun pasif itu ada dua metode, yaitu Rankin dan Coulomb. Nah, yang Coulomb ini adalah sebuah teori di mana dia memperhitungkan kekasaran dari dinding. Artinya apa? Bahwasanya dianggap dindingnya ini dia tidak lagi licin. Jadi ada gesekan antara tanah di belakang dinding dan dindingnya. Gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi, jadi teori Coulomb ini dia memperhitungkan wall friction. Begitu. Oke, langsung saja kita bahas untuk yang teori Coulomb. Jadi teori Coulomb ini adalah dia dicetuskan pada tahun 1776. Jadi saat itu dia adalah fresh engineer gitu dan sangat cerdas gitu. Dia menyatakan bahwasanya jika ini adalah dinding, maka tanah di belakangnya itu dia akan mengalami keruntuhan dengan bentuk linear. Jadi let's say ini adalah keruntuhan tanah di belakang dinding. Nah, dari keruntuhan ini dia menggambarkan sebuah free body diagram. Free body diagram ini harus membentuk sebuah keseimbangan. Dan di sini dia melihat bahwasanya yang pertama ada gaya W. W ini adalah berat dari tanah yang ada di area ini. Kemudian karena dia memperhitungkan adanya gesekan atau friction, maka di sini ada R. R ini dari friction yang dia perhitungkan. Jadi ada W, ada R, dan yang terakhir di sini ada P, yaitu tekanan dari dinding, tekanan aktifnya. Nah, dari sini dia kalau misalkan dindingnya itu mengalami kesetimbangan, maka di dalam poligon jika digambarkan itu bentuk segitiganya harus tertutup. Begitu. Setelah ini apa yang dia lakukan? Jadi dia melakukannya seperti ini. Let's say ini adalah bidang keruntuhan yang pertama. Dari bidang keruntuhan ini dia coba menghitung berapa active force-nya. Kemudian dia dapatkan active force-nya let's say sekian. Dia coba berulang kali sampai percobaan yang kedua sama, dia hitung active force-nya. Dia coba lagi, dia hitung active force-nya. Sampai dia menemukan bahwasanya active force itu dia bentuknya kurva. Puncaknya itu adalah active force-nya. Active force yang maksimum. Gitu. Nah, dengan cara yang demikian, kemudian si Coulomb ini dia mencoba untuk merumuskan sebuah persamaan bagaimana kita menghitung KA-nya dan bagaimana kita menghitung PA-nya. Nah, untuk KA-nya itu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi ini adalah koefisien aktif berdasarkan teori Coulomb. Di sini ada beta, kemudian ada V aksen, juga ada delta. Jadi kalau beta berdasarkan gambar ini, beta itu adalah sudut di sini. Ya, ini adalah beta, kemudian V aksen jelas dia adalah sudut geser dalam tanah. Kemudian
untuk alfa sama dengan teori Rankine, alfa ini adalah kemiringan dari tanah di belakang dinding terhadap garis horizontal. Kemudian untuk delta, jadi delta ini biasanya diambil nilainya itu antara 1,5 sampai 2/3 dari V aksen. Begitu, kita bisa mengambil nilai di antara range ini. Kemudian untuk PA-nya kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan setengah KA dikali dengan gamma dikali dengan H kuadrat. H kuadrat itu adalah tinggi dindingnya. Kemudian PA itu dia posisinya adalah berada membentuk sudut sebesar delta aksen terhadap garis horizontal. Delta aksennya kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi delta aksen ini sebenarnya apa? Dia adalah sudut gesek atau koefisien gesek antara si dinding dan si tanahnya. Nah, biasanya untuk praktisnya delta aksen ini dia memang diambil nilai setengah sampai 2/3 seperti yang saya tulis di sini. Dan untuk lokasi tangkapnya atau lokasi dari gaya itu adalah H/3 gitu. Itu untuk kondisi aktifnya. Jadi di sini di perhitungan KA ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter yang diperhitungkan untuk mendapatkan KA. Gitu. Jadi bagaimana kalau misalkan nanti dindingnya itu tegak? Kalau misalkan dindingnya itu tegak, berarti berapa nilai betanya? Tinggal kita sesuaikan saja. Kalau dindingnya tegak, berarti kan dia seperti ini ya. Nilai betanya jadinya 90 derajat. Kalau misalkan tanah di belakang dindingnya itu dia horizontal, berarti alfanya ya sama dengan 0. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel yang tentunya kita akan sangat bersyukur sekali dengan adanya tabel ini yang akan membantu kita dalam mendapatkan nilai KA. Jadi di sini tabel ini khusus untuk jika beta sama dengan 90 derajat dan alfa sama dengan 0. Ya, ini pas sekali dengan yang tadi sudah saya singgung. Jika beta sama dengan 0 artinya dindingnya itu adalah tegak dan alfa sama dengan 0 artinya tanah di belakang dinding itu adalah horizontal. Gitu. Jadi dalam perhitungan KA hanya delta dan V yang diperhitungkan. Dengan menggunakan tabel ini kita bisa easily mendapatkan nilai KA. Oke, kita lanjut bagaimana jika beta dan alfanya tidak lagi seperti ini. Kita bisa menggunakan tabel ini. Gitu. Ini jika delta itu sama dengan 2/3 dari V aksen. Khusus untuk kondisi ini, kita bisa menggunakan tabel ini. Ini adalah lanjutan dari tabel jika delta sama dengan 2/3 dari V aksen. Sekali lagi, jadi tabel ini hanya bisa digunakan jika deltanya sama dengan 2/3 dari V aksen. Nah, bagaimana jika delta itu kita ambil setengah dari V aksen? Maka kita bisa menggunakan tabel 12.7. Ini lanjutannya semua. Oke, bisa saya skip. Nah, ini adalah contoh. Jadi bagaimana jika kita memiliki dinding? Di sini dindingnya itu dia sudutnya adalah 50 ya, ini 50. Kemudian sebentar, ini sudutnya dia adalah oke, jadi ini sudah saya edit ya slide-nya agar bisa lebih mudah untuk dibaca.
Karena yang tadi itu dia terlalu kecil. Jadi untuk summary-nya, V atau sudut geser dalam tanah itu adalah 35. Kemudian beta, jadi beta itu dia adalah ini adalah beta. Kemudian alfa itu adalah ini, beta, alfa, dan C-nya adalah 20 derajat. Nah, kita diminta untuk menghitung tadi tekanan tanah aktifnya. Yang pertama, kita hitung Ka dulu dengan menggunakan persamaan yang tadi udah kita bahas. Kita dapatkan Ka dia sama dengan 0,32. Selanjutnya, kita hitung sigma 1. Dia adalah tegangan pada atas sini atau ketika Z-nya sama dengan 0. Jadi sigma V-nya dia hanya ada Q, maka sigma horizontalnya ini adalah horizontal pada titik 1. Kita dapatkan Q dikali dengan Ka atau sama dengan 6,4 kN per meter persegi. Selanjutnya yaitu tegangan 2. Jadi 2 itu maksudnya dia pada dasar dinding. Gitu, tegangan horizontal pada dasar dinding. Kita dapatkan bahwasanya sigma V-nya itu Q ditambah dengan gamma dikali dengan H. Jadi ini dihitung terpisah. Gamma dikali dengan H dikali dengan Ka ditambah dengan Q dikali dengan Ka, yang sebenarnya sama aja. Biasanya kita tulis dia H dikali dengan gamma ditambah dengan Q, kemudian ada kurungnya, baru dia dikali dengan Ka, yang sebenarnya sama aja. Kalau kita kalikan seperti ini, hasilnya akan menjadi seperti itu. Oke, kita dapatkan sigma 2 nya dia 34 ditambah dengan 6, 41 kN per meter persegi. Jadi kurang lebih tegangannya itu diagramnya akan seperti ini. Dia di puncak sini itu dia besarnya adalah 6,4. Kemudian yang di sini dia adalah 41. Gitu. Nah, karena yang ditanya adalah gayanya atau tekanan aktifnya, maka kita bisa hitung berapa P-nya. Kita bagi menjadi 2 area 1 itu yang segitiga, kemudian area yang kedua adalah ini. Jadi kita dapatkan P-nya itu adalah 142. Jadi P-nya adalah 142. Oke, itu saja ya. Saya kira cukup. Nah, itu untuk yang aktif. Selanjutnya untuk yang pasif. Jadi yang pasif ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang aktif tadi. Itu hanya saja di sini tandanya yang berubah. Gitu. Jadi coba diperhatikan di tanda ini ketika kita menghitung tekanan tanah pasif. Maksud saya koefisien tekanan tanah pasif dengan metode Coulomb. Gitu. Nah, untuk tekanan tanah pasifnya juga sama dengan setengah gamma dikali dengan H kuadrat dikali dengan Kp. Nah, sekali lagi kita akan sangat terbantu jika ini diketahui tabel dalam menghitung Kp. Tabel ini terbatas hanya jika beta atau ini dia sama dengan 90 derajat. Jadi terbatas hanya jika dinding kita itu tegak dan tanah di belakang dinding kita itu dia adalah horizontal. Begitu. Sebagai tambahan bahwasanya untuk perhitungan tekanan tanah pasif menggunakan metode Coulomb ini tidak disarankan. Kenapa? Karena seringkali perhitungan menggunakan teori Coulomb untuk tanah pasif ya itu seringkali hasilnya itu dia lebih besar gitu, lebih besar dari semestinya gitu. Jadi untuk teori Coulomb ini
praktisnya memang tidak disarankan jika untuk menghitung tekanan tanah pasif. Begitu. Oke, itu saja. Saya kira tidak terlalu rumit untuk yang teori Coulomb ini, karena dari tadi kita hanya berdiskusi tentang bagaimana menghitung Ka, Kp, gitu. Oke, sekian untuk video pembahasan tekanan tanah lateral. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari video ini, bisa menambah pengetahuan kalian dan pemahaman kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.